Masa depan Darwin Núñez bersama Liverpool kian dirundung ketidakpastian, menyusul kedatangan dua striker baru ke dalam skuad. Situasi ini memicu ketertarikan dari sejumlah klub elit Eropa, khususnya dari Liga Italia. Dua raksasa Serie A, yakni Juventus dan AC Milan, kini muncul sebagai kandidat utama yang siap memanfaatkan kondisi tersebut. Menurut laporan yang dirilis oleh Sky Sports, Juventus dan AC Milan telah melakukan kontak awal dengan pihak Liverpool untuk menanyakan kemungkinan transfer Núñez. Langkah ini menunjukkan keseriusan mereka dalam mengamankan jasa penyerang bertalenta yang pernah bersinar bersama Benfica tersebut. Namun, meskipun Liverpool dikabarkan tidak menutup kemungkinan untuk melepas Núñez, mereka tetap mematok harga yang tinggi. Klub asal Merseyside tersebut tidak ingin mengalami kerugian, dan berniat mengoptimalkan nilai dari investasi besar yang telah mereka keluarkan, yakni sekitar 85 juta euro saat memboyong Núñez dari Benfica pada tahun 2022. Barcelona kembali memperkenalkan bakat muda menjanjikan dari akademi legendaris mereka, La Masia. Kali ini, perhatian tertuju pada Pedro Fernandes, remaja berusia 17 tahun yang lebih dikenal dengan panggilan Dro. Nama Dro mulai mencuat setelah ia tampil impresif dalam laga uji coba melawan Vissel Kobe, di mana ia sukses mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti. Selain gol tersebut, ia juga memamerkan kemampuan dribbling dan kreativitas tinggi saat berada di area serangan. Pemain asal Galicia ini dikenal sebagai penyerang multitalenta, mampu bermain di berbagai posisi ofensif, baik sebagai sayap kiri maupun penyerang tengah. Dalam laga debutnya itu, Dro tampil penuh semangat, aktif menekan pertahanan lawan, dan menunjukkan rasa percaya diri yang luar biasa untuk pemain seusianya. Pelatih kepala Barcelona, Hansi Flick, tak ragu menyampaikan pujian atas performa sang pemain muda. Seusai pertandingan, pelatih asal Jerman itu menyebut debut Dro sangat mengesankan, dan memberi sinyal bahwa ia melihat potensi besar dalam diri sang wonderkid. Newcastle United dilaporkan telah memulai langkah awal dalam upaya mendatangkan striker milik Chelsea, Nicholas Jackson, pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal Tyneside itu disebut telah melakukan kontak awal dengan pihak Chelsea untuk menjajaki kemungkinan transfer sang pemain. Namun, negosiasi tersebut langsung menemui hambatan signifikan setelah Chelsea menetapkan harga yang cukup tinggi, yakni sebesar 80 juta pound untuk penyerang asal Senegal tersebut. Menurut sejumlah sumber internal yang dekat dengan proses negosiasi, Newcastle menilai harga tersebut tidak realistis dan terlalu tinggi untuk saat ini. Manajemen The Magpies dikabarkan hanya bersedia mengajukan penawaran di kisaran 65 juta pound, angka yang mereka anggap lebih sepadan dengan performa dan potensi Jackson sejauh ini. Walaupun belum ada proposal resmi yang diajukan, komunikasi antara kedua klub sudah berlangsung, dan diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Sejak memulai karir kepelatihannya pada 2007 bersama Barcelona B, Pep Guardiola berkembang menjadi salah satu pelatih terbaik di dunia. Tak lama kemudian, ia dipercaya menangani tim utama Barcelona, di mana ia membangun reputasi sebagai pelatih yang sangat sukses. Dalam periode 2008 hingga 2012, Guardiola mempersembahkan 14 trofi bagi El Barca. Kesuksesannya berlanjut saat menukangi Bayern Munich, dengan 7 gelar berhasil diraih. Reputasinya semakin menguat setelah bergabung dengan Manchester City pada 2016, di mana ia telah memenangkan 18 gelar bersama klub asal Inggris tersebut. Saat ini, Guardiola masih menjabat sebagai pelatih Man City. Namun, setelah hampir 2 dekade berkarir di dunia kepelatihan, ia mulai merasakan kejenuhan. Guardiola menyatakan niatnya untuk beristirahat usai masa baktinya di Man City, demi menjaga kesehatan mental, karena tekanan berat yang menyertai profesi sebagai pelatih. Pemain belakang andalan timnas Indonesia, Justin Hubner, dikabarkan akan kembali ke kampung halamannya di Belanda, untuk bergabung dengan salah satu klub Eredivisie, Fortuna Sittard. Menurut laporan, Hubner telah menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan klub tersebut. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh media asal Belanda, Majestic Vandaag, yang menyebutkan bahwa Fortuna Sittard melihat Hubner sebagai solusi atas permasalahan yang tengah melanda sektor pertahanan mereka. Setelah secara resmi meninggalkan Wolverhampton pada bursa transfer musim panas ini, Hubner kini berstatus bebas transfer, yang memungkinkan kepindahannya tanpa hambatan. Pemain berusia 21 tahun itu dinilai sebagai perekrutan yang cerdas, karena meski usianya masih muda, ia telah menunjukkan kedewasaan dan pengalaman yang matang di level kompetitif. Kepindahan ke Fortuna Sittard ini menjadi langkah baru dalam perjalanan profesional Hubner, setelah ia menghabiskan sekitar 5 tahun berkarir di Inggris. AC Milan tengah mempersiapkan kedatangan salah satu pemain paling bergengsi di bursa transfer musim panas ini, yakni Luka Modric. Meskipun saat ini ia masih menikmati masa liburan usai membela Real Madrid di ajang Piala Dunia antar klub, kehadiran gelandang veteran tersebut sudah sangat dinanti. Pemain asal Kroasia itu dijadwalkan menjalani sesi latihan pertamanya pada pekan depan. Selain mulai beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya, Modric juga akan berjumpa langsung dengan pelatih Massimiliano Allegri, sosok yang sudah lama mengagumi gaya bermainnya. Banyak pihak meyakini bahwa kolaborasi antara Modric dan Allegri bisa menjadi kunci untuk mengangkat performa Rossoneri. Salah satu yang percaya akan hal ini adalah mantan gelandang Juventus dan Roma, Miralem Pjanic. Dalam wawancara bersama Sport, Pjanic menyebut bahwa duet Modric dan Allegri merupakan perpaduan yang sempurna. Max sangat piawai dalam mengelola tim, ujarnya. Ia juga menambahkan, Modric adalah pemain kelas dunia. Ia membawa kualitas, pengalaman, serta ketenangan di lapangan.
Hubungan antara Vinicius Junior dan Real Madrid yang sebelumnya sangat harmonis, kini dikabarkan mengalami penurunan tajam. Padahal belum lama ini, pemain asal Brasil tersebut menjadi sosok kunci dalam keberhasilan klub meraih gelar Liga Champions. Berdasarkan laporan media Spanyol, Cadena, ketegangan ini bermula dari permintaan baru yang diajukan pihak Vinicius dalam proses negosiasi kontraknya. Padahal sebelumnya, kedua pihak sebenarnya telah mencapai kesepakatan. Kini, Vinicius disebut menginginkan bayaran setara dengan yang diterima oleh bintang utama klub, Kylian Mbappe. Permintaan ini diyakini muncul setelah Vinicius melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Arab Saudi pada musim lalu. Tuntutan tersebut rupanya memicu reaksi negatif dari manajemen Real Madrid. Klub asal ibu kota Spanyol itu dikabarkan sangat kecewa dan tidak menyambut baik perubahan mendadak dalam negosiasi tersebut. Manchester United tampak cukup aktif di bursa transfer musim panas kali ini, dengan pelatih Ruben Amorim berupaya membentuk skuad yang lebih kompetitif untuk menghadapi musim mendatang. Sebelumnya, Amorim sempat dikaitkan dengan keinginannya merekrut Victor Gyökeres. Namun, sang striker justru memilih bergabung dengan Arsenal. Berdasarkan laporan dari Calcio Mercato, Amorim kini mengalihkan fokusnya kepada pemain lain dari Sporting. Kali ini, targetnya adalah Morten Hjulmand. Amorim disebut-sebut melihat gelandang tersebut sebagai kunci untuk menyegarkan lini tengah Manchester United. Masih menurut laporan yang sama, United tidak hanya menunjukkan minat, tetapi juga sudah bergerak secara konkret. Klub berjuluk Setan Merah itu disebut telah melayangkan tawaran awal sebesar 40 juta euro kepada Sporting Lisbon, dengan harapan tawaran tersebut cukup untuk meyakinkan pihak klub agar bersedia melepas Hjulmand. Sejak jendela transfer musim panas 2025 dibuka, Antony terus menjadi incaran sejumlah klub Eropa. Meski begitu, hingga kini belum ada kepindahan yang benar-benar terrealisasi. Real Betis sempat berencana merekrutnya secara permanen setelah masa peminjamannya usai. Di sisi lain, Como dan Bayer Leverkusen juga dikaitkan dengan namanya. Ketertarikan juga datang dari Timur Tengah, khususnya klub Saudi Pro League, Al Nassr, yang disebut ingin memperkuat lini sayap mereka dengan kehadiran Antony. Meskipun begitu, sampai akhir Juli ini, Antony masih terdaftar sebagai pemain Manchester United. Di tengah situasi yang belum pasti ini, dua klub asal Brasil berusaha memulangkannya ke negara asal. Sao Paulo, klub yang pernah membesarkan Antony, serta Botafogo, telah mengajukan tawaran resmi. Namun, laporan terkini menyatakan bahwa Antony menolak kedua tawaran tersebut. Akhir-akhir ini, Manchester United santer dikaitkan dengan Benjamin Sesko. Striker milik RB Leipzig itu disebut-sebut menjadi incaran utama pelatih anyar Ruben Amorim. Namun, proses untuk merekrut Sesko ternyata jauh dari kata mudah. MU menemui sejumlah hambatan signifikan dalam usahanya mendatangkan sang penyerang. Sebagai langkah antisipatif, klub tersebut mulai menyiapkan opsi alternatif. Berdasarkan laporan dari Evening Standard, Setan Merah kini tengah mempertimbangkan Randal Kolomwani dari PSG sebagai kandidat pengganti. Ketertarikan MU terhadap Kolomwani muncul setelah penampilan gemilangnya selama masa peminjaman di Juventus musim lalu. Meski demikian, MU bukan satu-satunya tim yang mengincar sang pemain. Juventus, tempat Kolomwani bermain musim lalu, juga disebut berambisi untuk mengontraknya secara permanen. Real Madrid terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat lini pertahanan. Setelah sukses mendatangkan Dean Huijsen, klub raksasa asal Spanyol tersebut belum menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan aktivitas transfer mereka. Kini, nama Ibrahima Konate mulai mencuat sebagai salah satu target potensial. Kontrak Konate sendiri bersama Liverpool akan segera memasuki tahun terakhirnya, dan situasi ini membuat Real Madrid mulai mempertimbangkan langkah untuk merekrutnya. Berdasarkan laporan dari Marca, sang pemain disebut bersedia membuka diri terhadap pendekatan yang dilakukan oleh Los Blancos. Ia tidak menutup kemungkinan untuk hengkang dari Anfield jika kondisi dan timingnya memang tepat. Di sisi lain, Liverpool sedang berusaha memperpanjang masa bakti Konate dan mempertahankannya lebih lama. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan sang pemain. Rodrigo mulai memikirkan arah baru dalam perjalanan karirnya. Ia menyadari bahwa prospeknya bersama Real Madrid untuk musim depan tidak lagi secerah sebelumnya. Kondisi ini membuat sejumlah klub papan atas Premier League mulai memantau perkembangannya dengan cermat. Liverpool dan Arsenal disebut-sebut sebagai dua kandidat utama yang ingin memboyongnya. Tottenham Hotspur juga dikabarkan tertarik, namun Rodrigo langsung menolak kemungkinan bergabung dengan klub asal London tersebut. Berdasarkan laporan dari jurnalis Santi Auna, Rodrigo menilai Spurs belum mencapai level yang sepadan dengan ambisinya, dan ia tidak tertarik memperkuat tim yang jarang meraih gelar juara. Hingga kini, belum ada pembicaraan resmi antara Tottenham dan Real Madrid. Rodrigo tidak ingin menyia-nyiakan waktunya di klub yang tidak sejalan dengan target pribadinya. Ia lebih melirik tim-tim yang berada di jalur persaingan tertinggi, dan proyek yang ditawarkan Liverpool serta Arsenal dinilainya stabil dan menjanjikan. Inter Milan konsisten berada di posisi 3 besar Serie A selama 6 musim terakhir. Selain itu, mereka juga berhasil mencapai final Liga Champions 2 kali dalam 3 tahun terakhir, meski harus puas sebagai runner-up. Karena pencapaian tersebut, Inter disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat juara, termasuk di Liga Italia. Namun, pelatih baru Inter, Christian Chifu, memilih untuk tidak menanggapi prediksi tersebut. "Saya tidak ingin membahas hal itu. Fokus saya hanya satu, yaitu bekerja," ujar Chifu.
Kami tidak berniat meniru siapapun. Kami ingin fokus pada kerja nyata, bukan hanya slogan semata. Target kami adalah tetap kompetitif seperti beberapa musim terakhir. Klub ini selalu bersaing di papan atas, dan kami ingin mempertahankan itu, tambahnya. Cifu juga menyampaikan harapannya, agar tim mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi. Selama di Amerika, saya melihat para pemain berjuang keras, meskipun harus tinggal di hotel selama 3 minggu, dan bermain dalam cuaca panas. Saya melihat sebuah tim yang selalu ingin menunjukkan performa terbaiknya, tutupnya. Setelah masa peminjamannya di Chelsea berakhir, Jadon Sancho terus dikabarkan akan meninggalkan Manchester United. Pasalnya, pemain berusia 25 tahun tersebut tidak lagi masuk dalam rencana pelatih baru Setan Merah, Ruben Amorim. Setelah resmi masuk dalam daftar jual klub, Sancho langsung menarik minat Juventus, yang mulai melakukan pendekatan pada bursa transfer musim panas ini. Tim berjuluk Bianconeri itu, telah membuka negosiasi dengan pihak Sancho untuk mencapai kesepakatan secara personal. Hasilnya, kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat terkait durasi kontrak dan besaran gaji. Namun, meskipun sudah menyepakati persyaratan pribadi, transfer Sancho ke Turin belum juga terrealisasi. Situasi ini bisa jadi merugikan Juventus, karena Borussia Dortmund, mantan klub Sancho, dikabarkan mulai menunjukkan ketertarikan untuk memulangkannya. Bahkan menurut laporan Sky Sport, nama Sancho kini sedang menjadi pembahasan di internal klub Jerman tersebut. Bayern Munich tinggal selangkah lagi mengamankan tanda tangan Luis Diaz dari Liverpool. Winger asal Kolombia tersebut sudah tiba di Munich untuk menjalani tes medis dan menyelesaikan proses penandatanganan kontrak berdurasi 4 tahun bersama klub raksasa Jerman itu. Kepastian kedatangan Diaz dikabarkan oleh Sky Germany, yang menyebut bahwa sang pemain langsung melanjutkan proses transfer, meski baru saja menempuh penerbangan hampir 14 jam dari Tokyo. Dalam waktu dekat, Diaz akan menuntaskan tahapan akhir kepindahannya ke Bayern. Transfer ini terjadi setelah Bayern Munich mencapai kesepakatan bersama Liverpool dengan nilai yang dilaporkan mencapai 75 juta euro. Berdasarkan kontraknya bersama di Rotten, Diaz akan menerima bayaran sebesar 14 juta euro per tahun. Spekulasi mengenai masa depan Son Heung-min di Tottenham Hotspur kembali ramai dibicarakan. Hal ini semakin mencuat setelah sang kapten turut ambil bagian dalam tur pramusim klub ke Asia, yang disebut-sebut bisa menjadi penampilan terakhirnya bersama The Lily-Whites. Namun, pelatih baru Tottenham, Thomas Frank, memberikan sinyal berbeda terkait masa depan Son. Dalam wawancara bersama Men in Blazers, Frank menyoroti betapa besar kontribusi sang pemain bagi klub. Hal pertama dan paling utama, warisan yang ditinggalkan Son di klub ini sungguh luar biasa, ungkap pelatih asal Denmark itu. Lebih jauh, Frank menilai bahwa Son masih memiliki peran yang sangat penting untuk dimainkan di musim mendatang. Saya melihat seorang pemain yang punya pola pikir positif, rajin dalam latihan, dan selalu mendorong rekan-rekannya untuk tampil lebih baik. Energinya sangat menular, dan itu membuat saya bersemangat bekerja dengannya, tambahnya. Dengan pernyataan tersebut, masa depan Son di Tottenham tampaknya belum sepenuhnya mengarah ke pintu keluar. Liverpool kembali menunjukkan ambisinya dalam rekrut penyerang baru, dengan mengalihkan perhatian mereka kepada Alexander Isak. Sebelumnya, The Reds telah mencoba mendekatinya, namun tawaran awal mereka langsung ditolak oleh Newcastle. Meski begitu, Alexander Isak telah mengambil keputusan penting, dengan menyatakan niatnya untuk meninggalkan Newcastle pada musim panas ini. Ia merasa, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mencari tantangan baru, dan membawa karirnya ke level yang lebih tinggi. Newcastle pun tak memiliki banyak pilihan selain menyetujui kepergiannya. Kini, beredar kabar bahwa Isak dan Liverpool telah mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat pribadi. Menurut laporan dari Sky Sports, kesepakatan tersebut mencakup kontrak berdurasi 5 tahun. Situasi ini menempatkan Liverpool dalam posisi yang kuat untuk segera menyelesaikan proses transfer sang penyerang. Proses negosiasi antara klub dan agen Isak pun disebut berlangsung lancar dan positif dalam beberapa hari terakhir. Dengan semakin kecilnya peluang Rasmus Højlund untuk mendapatkan waktu bermain secara reguler di Manchester United, sejumlah klub papan atas Serie A mulai dikaitkan dengannya. Nama-nama seperti Inter Milan, Juventus, dan AC Milan disebut sebagai peminat. Atalanta, klub yang pernah menjadi pijakan awal karirnya di Liga Inggris, juga dilaporkan berminat memulangkannya. Meski begitu, hingga kini belum ada pembicaraan serius yang mengarah pada kesepakatan resmi. AS Roma kini menjadi klub terbaru yang masuk dalam persaingan untuk mendapatkan Højlund. Ketertarikan mereka dipicu oleh kehadiran Gian Piero Gasperini sebagai pelatih baru. Gasperini adalah sosok yang dulu memberi Højlund kesempatan bersinar di Serie A saat masih menangani Atalanta, dan ia masih meyakini potensi besar sang striker untuk bisa kembali dimaksimalkan. Menurut laporan Calcio Mercato, Roma sangat berhasrat merekrut Højlund demi memenuhi keinginan pelatih baru mereka. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Barcelona tengah menyiapkan tawaran perpanjangan kontrak untuk Frenkie de Jong selama 2 tahun tambahan, dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi di akhir masa kontrak tersebut. Jika kesepakatan ini tercapai, gelandang asal Belanda itu akan tetap bertahan di Camp Nou hingga tahun 2029, yang sekaligus menandai 10 tahun pengabdiannya bersama Blaugrana sejak didatangkan dari Ajax. Saat ini, kontrak de Jong tersisa sekitar 1 tahun, dan manajemen klub tidak ingin mengambil risiko kehilangan salah satu pilar utama lini tengah mereka secara gratis pada musim panas mendatang. Meski tampaknya cukup jelas bahwa Barcelona ingin mempertahankan de Jong, proses negosiasi ini tidak sepenuhnya mudah.
Ada sejumlah faktor yang membuat pembicaraan kontrak ini menjadi lebih menarik sekaligus berpotensi rumit, baik dari sisi finansial maupun keinginan sang pemain, terkait peran dan proyek jangka panjang klub. Claudio Echeverri resmi menjadi pemain Manchester City setelah direkrut dari River Plate pada Januari 2024. Namun, ia langsung dipinjamkan selama 1 tahun, sebelum bergabung kembali dengan skuad City di Inggris. Selama masa peminjamannya, Echeverri sempat ambil bagian dalam beberapa ajang bergengsi, seperti final Piala FA dan Piala Dunia antar klub. Sayangnya, ia mengalami cedera saat bermain dalam turnamen di Amerika Serikat. Cedera ini diperkirakan akan menghambat peluangnya tampil bersama tim utama City musim depan. Mengutip laporan dari Calcio Mercato, Echeverri kemungkinan akan meninggalkan City meski belum banyak bermain untuk tim senior. AS Roma disebut tertarik merekrut pemain muda Argentina tersebut, jika Manchester City bersedia melepasnya. Klub asal Italia itu bahkan dikabarkan telah memulai pembicaraan lanjutan untuk meminjam Echeverri dengan opsi pembelian permanen di akhir masa pinjaman. Langkah ini dimaksudkan untuk menambah kekuatan lini tengah tim besutan Gian Piero Gasperini dengan kehadiran gelandang kreatif.